Bayangkan, sebuah rumah tua yang tak pernah disinggahi manusia selama puluhan tahun. Di dalamnya terkubur rahasia gelap yang penuh amarah, cinta terlarang, dan jiwa-jiwa yang tak bisa pergi, sampai seseorang memutuskan untuk menguaknya. Namun, setiap rahasia punya harga, dan tidak semua kebenaran sebaiknya diungkap. Apa yang terjadi ketika cinta berubah menjadi kutukan? Ketika arwah yang terperangkap menuntut pembalasan, dan satu kesalahan bisa mengakibatkan teror yang tak berakhir? Jangan sampai kamu melewatkan kisah penuh misteri ini. Klik tombol like jika kamu berani masuk ke dunia penuh rahasia ini. Dan jangan lupa subscribe untuk mengikuti setiap kisah horor terbaru di channel ini. Rahasia di balik rumah tua. Ardi, seorang peneliti muda yang terkenal karena penelitiannya tentang fenomena paranormal, mendengar cerita tentang sebuah rumah tua yang berhantu di sebuah desa terpencil di Jawa. Dengan rasa penasaran yang tak terpuaskan, Ardi memutuskan untuk melakukan perjalanan ke desa tersebut, meskipun warga desa telah memperingatkannya tentang bahaya yang mengintai. Ketika Ardi tiba di desa, ia disambut dengan tatapan curiga dan bisikan dari penduduk setempat. Mereka jelas tidak nyaman dengan kehadirannya, terutama setelah mengetahui niatnya untuk memasuki rumah tua yang telah lama dianggap terkutuk. Ardi, yang sudah terbiasa dengan ketakutan semacam ini, tetap tenang dan mencoba meyakinkan penduduk desa bahwa ia hanya ingin menyelidiki rumah itu untuk keperluan penelitian. Seorang pria tua bernama Pak Surya, yang dikenal sebagai penjaga adat desa, mendekati Ardi dan memberitahunya tentang sejarah kelam rumah tersebut. Menurut cerita Pak Surya, rumah itu dulu dimiliki oleh keluarga kaya yang memiliki seorang putri bernama Ratna. Ratna dikenal sebagai gadis yang cantik dan baik hati, tetapi ia terlibat dalam hubungan terlarang dengan seorang pria dari desa lain. Ketika keluarga Ratna mengetahui hubungan tersebut, mereka mengurungnya di dalam rumah. Namun, Ratna bunuh diri karena patah hati, dan sejak itu, rumah tersebut diyakini berhantu oleh arwahnya. Pak Surya memperingatkan Ardi agar tidak memasuki rumah itu. Tetapi Ardi menganggap cerita itu hanya mitos yang biasa ditemukan di daerah terpencil. Dengan tekad yang kuat, Ardi memutuskan untuk tetap melanjutkan penelitiannya, meskipun penduduk desa mencoba menghentikannya. Malam pertama di rumah tua itu adalah awal dari petualangan menyeramkan Ardi. Setelah mengatur peralatannya, Ardi mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Suhu di dalam rumah terasa jauh lebih dingin daripada di luar, dan udara seakan-akan dipenuhi oleh rasa mencekam yang sulit dijelaskan. Ardi mulai menjelajahi rumah itu, dimulai dari ruang tamu yang penuh dengan furnitur tua yang sudah berdebu. Setiap langkahnya menghasilkan bunyi derak kayu yang menyeramkan. Dia mendapati banyak barang-barang keluarga yang ditinggalkan begitu saja, seolah-olah pemiliknya pergi dengan tergesa-gesa. Di dinding tergantung beberapa potret keluarga yang tampak sudah memudar, termasuk potret seorang gadis muda yang Ardi yakini sebagai Ratna. Ketika malam semakin larut, suara-suara aneh mulai terdengar. Suara langkah kaki di lantai atas, suara pintu berderit, dan sesekali terdengar suara wanita menangis. Ardi mencoba merekam suara-suara tersebut, tetapi alat perekamnya tiba-tiba mati tanpa alasan yang jelas. Ardi mulai merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, tetapi rasa penasarannya membuatnya terus maju. Ia kemudian menemukan sebuah kamar yang tampaknya milik Ratna. Di dalam kamar itu ada sebuah cermin besar yang dikelilingi oleh ukiran-ukiran rumit. Cermin itu tampak aneh, seolah-olah memancarkan cahaya sendiri. Ketika Ardi mendekati cermin, ia melihat bayangan seorang wanita yang berdiri di belakangnya. Namun, ketika ia berbalik, tidak ada siapapun di sana,
Ardi mulai merasa tidak nyaman. Tetapi sebelum ia sempat meninggalkan kamar, pintu kamar tiba-tiba tertutup dengan keras, mengurungnya di dalam. Suasana di dalam kamar menjadi semakin menakutkan, dan Ardi merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Tiba-tiba, dari dalam cermin, muncul sosok wanita dengan rambut panjang yang terurai dan wajah yang sangat pucat. Matanya kosong dan bibirnya tersenyum dengan cara yang mengerikan. Wanita itu mendekati Ardi dan berbisik, "Keluar dari sini, atau kau akan bernasib sama." Setelah berhasil melarikan diri dari kamar tersebut, Ardi memutuskan untuk meninggalkan rumah dan kembali ke desa. Namun, pintu depan rumah terkunci dengan sendirinya, membuatnya terperangkap di dalam. Ardi berlari ke jendela dan memecahkannya, lalu berusaha memanjat keluar. Namun, sebelum ia bisa melarikan diri, ia merasakan kekuatan yang tidak terlihat menariknya kembali ke dalam rumah. Ardi pingsan karena ketakutan dan kelelahan. Ketika ia sadar, ia mendapati dirinya terbaring di lantai ruang tamu dengan waktu yang tampaknya telah berlalu tanpa ia sadari. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi, tetapi pikirannya kacau. Yang ia ingat hanyalah sosok wanita dari cermin dan suara-suara aneh yang mengikutinya sepanjang malam. Ardi memutuskan untuk menghentikan penelitiannya dan meninggalkan desa secepat mungkin. Namun, ketika ia berusaha keluar dari rumah itu lagi, ia merasa seolah-olah rumah itu sendiri menahannya. Langkahnya terasa berat, dan setiap pintu yang ia coba buka selalu terkunci. Rumah itu seakan-akan hidup dan berusaha membuatnya tetap berada di dalam. Saat malam kedua tiba, Ardi mulai merasakan adanya kehadiran lain di dalam rumah. Sosok-sosok bayangan seringkali muncul di sudut matanya, dan suara-suara aneh semakin intens. Ardi mulai mendengar suara-suara yang berbicara kepadanya, memanggil namanya dengan nada yang mengerikan. Ia juga melihat bayangan Ratna berkeliaran di sekitar rumah, tampak gelisah dan marah. Dalam ketakutan yang semakin memuncak, Ardi menemukan sebuah buku tua yang tersembunyi di balik salah satu rak buku di perpustakaan rumah. Buku itu tampak seperti buku harian, dan setelah membacanya, Ardi menemukan bahwa buku itu milik Ratna. Di dalamnya, Ratna menuliskan rasa sakit dan penderitaannya karena cinta yang terlarang, serta kemarahannya terhadap keluarganya yang memisahkannya dari pria yang dicintainya. Ia juga menulis tentang keputusannya untuk mengakhiri hidupnya sebagai bentuk pembalasan terhadap keluarganya. Ardi mulai menyadari bahwa arwah Ratna masih terjebak di dalam rumah itu karena dendam yang belum terselesaikan. Ratna tidak hanya ingin membalas dendam pada keluarganya, tetapi juga pada siapapun yang berani mengusik rumahnya. Ardi harus menemukan cara untuk membebaskan arwah Ratna sebelum ia sendiri menjadi korban berikutnya. Ardi kembali ke desa untuk mencari bantuan. Ia menemui Pak Surya dan menceritakan apa yang ia temukan di rumah tua itu. Pak Surya tampak terkejut dan khawatir. Ia mengatakan bahwa arwah Ratna tidak akan tenang sampai dendamnya diselesaikan, dan satu-satunya cara untuk membebaskannya adalah dengan menemukan jasad Ratna yang mungkin masih tersembunyi di dalam rumah itu, dan memberikan pemakaman yang layak. Dengan bantuan Pak Surya dan beberapa penduduk desa yang akhirnya setuju untuk membantu, Ardi kembali ke rumah tua itu. Mereka mulai mencari di seluruh rumah, mencoba menemukan petunjuk tentang di mana Ratna mungkin dimakamkan. Suasana di dalam rumah semakin mencekam, dan arwah Ratna terus mengganggu mereka, menyebabkan beberapa dari mereka hampir kehilangan akal. Akhirnya, mereka menemukan sebuah ruangan rahasia di bawah lantai rumah. Ruangan itu dipenuhi dengan barang-barang pribadi milik Ratna, termasuk gaun pengantinnya yang tampaknya belum pernah dipakai. Di sudut ruangan, mereka menemukan sebuah peti kayu tua yang terkunci. Setelah berhasil membukanya, mereka menemukan jasad Ratna yang sudah menjadi kerangka, masih mengenakan gaun yang sama seperti dalam potret yang tergantung di dinding. Dengan rasa hormat, Ardi dan penduduk desa membawa jasad Ratna keluar dari rumah
dan mempersiapkan pemakaman yang layak. Mereka menggali kuburan di tempat yang aman di luar desa, dan dengan doa-doa yang tulus, mereka menguburkan Ratna dengan tenang. Setelah pemakaman selesai, suasana di desa berubah. Udara terasa lebih ringan, dan rumah tua itu, meskipun masih tampak suram, tampak tidak lagi mengancam. Ardi merasakan kelegaan yang luar biasa setelah pemakaman Ratna. Ia tahu bahwa arwah Ratna akhirnya telah menemukan kedamaian. Namun, ada perasaan aneh yang mengganggu Ardi saat ia bersiap untuk meninggalkan desa. Malam itu, ia mengalami mimpi yang sangat nyata. Dalam mimpinya, Ratna mendekatinya dengan wajah yang lebih tenang dari sebelumnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam ekspresi Ratna. Seperti ada rahasia lain yang ingin ia sampaikan. Ardi terbangun dengan perasaan tidak nyaman. Mimpi itu seakan-akan bukan hanya sekadar mimpi, melainkan sebuah pesan. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang belum ia temukan di rumah tua itu. Meskipun rasa takut masih menggelayutinya, Ardi memutuskan untuk kembali ke rumah itu sekali lagi sebelum ia meninggalkan desa. Ardi kembali ke rumah tua itu pada siang hari, berharap suasana akan lebih tenang. Namun, begitu ia masuk ke dalam rumah, perasaan dingin yang sama menyelimuti dirinya. Kali ini, ia tahu persis kemana harus pergi. Ruang rahasia di bawah lantai yang mereka temukan sebelumnya. Ketika Ardi masuk ke dalam ruangan itu, ia merasakan getaran aneh di udara. Ia menyadari ada sesuatu yang ia lewatkan sebelumnya. Ia mengitari ruangan itu dengan cermat, memeriksa setiap sudut, hingga ia menemukan sebuah buku lain yang tersembunyi di balik dinding kayu yang rapuh. Buku itu tampak jauh lebih tua daripada buku harian Ratna yang pertama ia temukan. Halamannya hampir lapuk, tetapi tulisan di dalamnya masih bisa terbaca. Buku itu ternyata milik ayah Ratna, seorang pria yang dikenal sangat keras dan penuh rahasia. Di dalamnya tertulis tentang kegilaan yang perlahan menguasainya setelah Ratna meninggal. Ia merasa dihantui oleh arwah Ratna dan terobsesi dengan gagasan bahwa keluarganya telah dikutuk. Lebih mengerikan lagi, di dalam buku itu tertulis bahwa ayah Ratna telah melakukan sesuatu yang sangat mengerikan. Sebelum Ratna meninggal, ia mengunci pria yang dicintai Ratna di ruang bawah tanah, yang kini tersembunyi di bawah lantai yang sudah tertutup selama bertahun-tahun. Pria itu dibiarkan mati kelaparan sebagai bentuk hukuman karena mencintai putrinya. Arwah Ratna bukan satu-satunya yang terperangkap di rumah itu. Arwah pria yang dicintainya juga ada di sana, terperangkap dalam amarah dan rasa sakit. Ardi dengan segera memahami bahwa inilah alasan mengapa rumah itu masih terasa begitu gelap dan penuh dendam. Ia harus menemukan ruang bawah tanah yang disebutkan dalam buku tersebut dan melepaskan arwah pria yang juga terperangkap di sana. Dengan bantuan peta kasar yang tercatat dalam buku itu, Ardi berhasil menemukan pintu rahasia yang mengarah ke ruang bawah tanah. Pintu itu terkunci rapat dan tampaknya belum pernah dibuka selama puluhan tahun. Setelah berusaha keras, Ardi berhasil membuka pintu tersebut, dan bau busuk yang sangat kuat segera keluar dari dalam. Di dalam ruang bawah tanah itu, Ardi menemukan sisa-sisa kerangka pria yang dicintai Ratna, masih terikat pada dinding dengan rantai. Ruangan itu dipenuhi dengan aura kemarahan dan kesedihan yang begitu kuat, hingga Ardi hampir kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Namun, ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk membebaskan arwah yang telah terperangkap di sana selama bertahun-tahun. Dengan penuh keberanian, Ardi mengumpulkan sisa-sisa kerangka itu dan membawanya keluar dari ruang bawah tanah. Di atas tanah, di bawah sinar matahari yang hangat, ia mengatur upacara kecil untuk menghormati pria itu. Ia menguburkan kerangka tersebut di dekat kuburan Ratna, berharap kedua arwah itu akhirnya bisa bersatu dalam damai. Setelah penguburan selesai, Ardi merasakan perubahan drastis di sekitar rumah tua itu. Udara yang dulu terasa berat, kini terasa lebih ringan.
dan suasana di dalam rumah menjadi jauh lebih tenang. Sepertinya rumah itu akhirnya terbebas dari kutukan yang telah menghantuinya selama bertahun-tahun. Ardi meninggalkan desa dengan perasaan lega yang luar biasa. Pengalamannya di rumah tua itu tidak hanya memberinya pengetahuan tentang dunia gaib, tetapi juga tentang betapa dalamnya luka yang bisa ditinggalkan oleh cinta dan kebencian. Ia bersumpah untuk tidak pernah lagi meremehkan kekuatan emosi manusia, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Meski begitu, Ardi tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa melupakan apa yang ia alami di rumah tua itu. Setiap kali ia menutup mata, ia masih bisa merasakan kehadiran Ratna dan pria yang dicintainya, tetapi bukan lagi dalam bentuk ancaman atau rasa takut. Kali ini, yang ia rasakan adalah kedamaian yang akhirnya datang setelah sekian lama. Dan di desa kecil itu, rumah tua yang dulu dianggap sebagai sarang hantu, kini berdiri kosong, tenang, dan tak lagi mengancam. Penduduk desa mulai kembali mendekati rumah itu, meskipun masih dengan sedikit rasa hormat dan takut. Mereka tahu bahwa di balik dinding-dinding tua itu ada kisah cinta dan tragedi yang begitu dalam, yang akhirnya menemukan penyelesaiannya. Namun, bagi Ardi, cerita ini tidak hanya akan menjadi salah satu catatan dalam buku penelitiannya. Ini adalah pengingat bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak selalu bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Ada kekuatan-kekuatan yang bekerja di luar pemahaman manusia, dan kadang-kadang satu-satunya cara untuk menghadapinya adalah dengan hati yang penuh hormat dan pengertian. Dan di dalam buku hariannya, Ardi menulis satu kalimat terakhir tentang rumah tua itu. Beberapa rahasia sebaiknya tetap terkubur, tetapi ketika terungkap, mereka harus diselesaikan dengan cara yang membawa kedamaian bagi semua yang terlibat.